Halo semuanya dan selamat datang di Free Coding Class Python Introduction Class for AI Engineers. Nama saya Muhammad Sidiki dan di sini kita akan belajar mengenai basic fundamental dari Python untuk teman-teman yang ingin belajar menjadi AI Engineers. Yang paling pertama, kita akan membahas mengenai apa yang akan kita pelajari di sini. Kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemrograman dengan Python selama 6 pertemuan. Semua kelas akan tersedia di YouTube, namun jika teman-teman ingin mendapatkan exercise tambahan, source code, dan juga ada forum diskusi juga, maka teman-teman bisa mendaftar di bit.ly/belajar Python AI. Untuk siapa sih kelas gratis ini? Kelas ini akan seru banget dan cocok untuk kamu yang ingin belajar dari nol, belum pernah ngoding sama sekali, karena kamu nggak bakal cuma belajar fundamental dari programming, tapi kamu juga akan mencicipi ngoding sembari nyicip beragam model open source dari Hugging Face. Jadi bisa jadi buat teman-teman yang sudah pernah ngoding, misalkan memakai PHP atau JavaScript atau Golang dan lain sebagainya, bisa jadi ini juga cocok banget untuk kamu, dikarenakan kita akan belajar benar-benar dari fundamental, tapi bukan hanya itu. Kita juga akan belajar dengan fun, yaitu dengan nyicip-nyicip beragam model open source dari Hugging Face, yaitu model-model yang biasa digunakan untuk tas-tas dari artificial intelligence. Selain itu, kelas ini juga bisa teman-teman pelajari terlebih dahulu sebelum teman-teman mungkin ingin join ke kelas yang lebih besar dari kelas ini, kelas yang premium berupa Mastering AI from Foundations to Application, di mana di sini akan belajar jauh lebih banyak mengenai AI secara in-depth dari matematikanya hingga implementasinya. Dan kita run terus sedikit dari kurikulumnya, kita akan belajar dari basic Python juga di sini, dan juga belajar database, SQL programming, kita juga akan menggunakan pandas, data cleansing, matplotlib, lalu kita akan belajar matematika yang digunakan untuk AI itu sendiri. Kita juga akan belajar apa itu deep learning, dan lain sebagainya. Ini banyak banget intinya, misalkan teman-teman ingin mencicipi secara jauh lebih dalam mengenai dunia artificial intelligence. Oke, kita balik lagi ke kelas ini. Apa sih yang perlu kamu persiapkan? Seluruh pembelajaran akan menggunakan Google Colab yang gratis. Jadi at least teman-teman butuh akun Google. Lalu kita juga akan menyarankan beberapa exercise untuk dipelajari, yang insya Allah akan dibagikan di Discord yang akan teman-teman join ketika teman-teman mengisi form, yang teman-teman mungkin akan membutuhkan akun Codewords, dan mungkin nanti akan ada beberapa platform-platform lain selain Codewords yang akan kita bagikan di sana. Yang jelas jika teman-teman ingin mendapatkan full experience dari kelas ini, teman-teman bisa daftar ke bit.ly/belajar Python AI. So, kurang lebih seperti itu aja untuk introduction-nya. Saya akan tunggu kamu di kelas selanjutnya. Oke, mungkin kita perlu quick briefing di zaman AI seperti ini. Kami merasa bahwa kayaknya perlu deh untuk briefing kira-kira kapan sih kita boleh menggunakan AI. Intinya ketika teman-teman baru belajar ngoding, maka penggunaan AI ini dapat menjadi justru membuat teman-teman akan semakin kesulitan ke depannya. Jadi basically kalau misalnya kita analogikan, programming with AI itu seperti menggunakan self-driving car. Misalkan teman-teman bisa membuat tangan teman-teman tetap ready di steering wheel. Jadi misalkan ternyata self-driving car yang melakukan hal yang aneh, misalkan kayak mau menabrak dari orang yang mau nyebrang atau lain sebagainya, ada hal-hal yang self-driving car itu mungkin masih minim pengetahuannya, aksi yang perlu dilakukan saat itu. Nah, ketika hal itu terjadi, sekalipun itu mungkin cuma di 10%, 20%, itu membuat teman-teman tetap harus aware bahwa berarti teman-teman tetap perlu bisa mengemudi. Jadi endingnya adalah kamu endingnya masih ada saat perlu mengetik semuanya manual. Sehingga kami tetap menyarankan teman-teman untuk mengetik semuanya manual. Jadi layaknya sebelum AI, dan di mana saya juga dulu belajar sebelum adanya AI, kalau misalkan saya mengcopy paste dari codingan dari tempat saya belajar, endingnya adalah membuat saya semakin kaku dari bisa megang steering wheel ini. Tangan saya kaku gara-gara endingnya saya nggak benar-benar bisa nyetir, dikarenakan saya cuma tukang copy paste. Tapi ketika teman-teman membiasakan diri mengetik semuanya manual, semakin lama teman-teman akan mengetiknya semakin cepat, semakin efisien, dan ketika misalkan teman-teman endingnya sering-sering menggunakan AI, teman-teman juga masih bisa meyakini diri sendiri bahwa
oh ya udah nggak apa-apa, di sini saya bisa menggunakan AI karena misalkan AI pun salah, nyetirnya bermasalah, misalkan ada passenger, misalkan ada orang di depan yang kita hampir tabrak, kita masih siap untuk mengambil alih dari setir itu sendiri. Jadi pastikan teman-teman untuk seluruh kelas ini sebisa mungkin ngetik semuanya manual, biar teman-teman bisa ngerasain tangan kotor dengan coding. Jadi mungkin nanti ada saat di mana teman-teman bisa beberapa kali nanya AI, minta bantuan dengan AI dan lain sebagainya. Tapi untuk di awal sebisa mungkin ngetik semuanya manual. Mungkin teman-teman bisa bertanya kepada AI mengenai solusi dari sebuah permasalahan, tapi at least teman-teman harus memastikan bahwa ketika teman-teman setelah bertanya tersebut, teman-teman paham terhadap apa yang dilakukan oleh AI tersebut. Maka kurang lebih seperti itu belajar ketika di zaman yang memang AI sudah mendominasi. Teman-teman harus belajar tetap, teman-teman harus bisa untuk memegang dari steering wheel-nya itu sendiri. Sekarang kita akan belajar mengenai cara menggunakan Colab. Dan teman-teman bisa langsung aja buka colab.research.google.com, dan misalkan teman-teman sudah terdaftar dengan Google, maka seharusnya teman-teman bisa langsung bikin project baru. Di sini bisa file new notebook in drive, dan teman-teman seharusnya bisa mendapatkan tampilan yang kosong seperti ini. Oke, di sini kita lihat bahwa kita bisa langsung start coding, dan sini juga ada tulisan connect, dan sini juga misalkan kita coba hover, maka kita harusnya lihat ada namanya run cell. So di sini adalah koneksinya, kita belum connect sama runtime-nya. Misalnya kita klik connect atau ketika kita klik run cell, maka dia harusnya akan langsung menjalankan dari runtime-nya. Misalkan saya akan ketik something dulu di sini, mungkin di sini nama sama dengan nama saya. Nah, saya seperti ini. Lalu saya akan run di sini dan kita lihat akan langsung connecting. Jadi kita akan langsung membuat sebuah runtime di sini yang akan menjalankan dari cell ini. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada namanya variabel. Kita akan bahas nanti insya Allah lebih dalam. Cuma di sini kita lihat bahwa kita mengassign nama saya di sini dengan petik 2, kita mengassign nama saya ke variabel ini, variabel nama. Dan misalkan saya hapus dari assignment yang tadi, kita coba running, maka seharusnya dia tetap menyimpan dari nama saya itu sendiri. Tapi ketika saya klik runtime di sini, lalu saya disconnect and delete runtime, dan kita akan yes saja. Lalu kita coba play lagi. Maka kita lihat sekarang akan ada error name nama is not defined. Jadi kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Jadi misalkan di sini kita punya runtime, dan misalkan di sini kita melakukan yang tadi, yaitu misalkan kita nama dan kita berikan nama di sini. Nah, ketika ini kita akan melakukan ini, kita melakukan assignment ini, maka nama ini akan menjadi variabel yang persis. Persis itu maksudnya adalah dia bakal bertahan selama runtime ini masih berjalan. Jadi, di sini kita mengalokasikan kepada variabel nama kita di sini, kita taruh di variabel nama, sehingga selamanya misalkan kita gak akan mati-matiin dari runtime selama runtime ini masih berjalan, maka variabel nama akan selalu berisikan nama kita. Tapi ketika disconnect, maka dia akan otomatis menjadi runtime baru yang belum ada variabel assignment sama sekali. Di sini misalnya kita masih berada di runtime yang sama, kita bisa melakukan seperti ini. Saya taruh nama saya di sini, lalu saya enter, maka saya menyimpan ke variabel nama saya di sini, lalu even saya hapus sel ini, karena kita runtime masih sama, kita belum disconnect, kita bikin sel baru. Lalu kita lihat dari variabel nama ada isinya apa enggak, dan seharusnya masih ada dikarenakan kita menyimpannya ke variabel yang tadi. Jadi ini yang perlu teman-teman acknowledge adalah bahwa nanti misalkan beragam hal itu persis ke memori seperti variabel, function, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menggunakannya terus selama runtime masih nyala, dan misalkan runtime sudah mati, maka kita perlu mengulang semuanya lagi untuk assignment ke memori tersebut. Selanjutnya, jadi di sini kita mengetahui bahwa ini ada satu sel, dan misalnya kita klik code di sini, maka ini akan menjadi dua sel yang berbeda. Kita bisa bikin sel lagi. Jadi di sini lebih ke untuk mempermudah kita, misalkan kita ingin menambahkan penjelasan di sini. Misalkan kayak
kita di sini bikin pembelajaran, variable assignment mungkin, dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika kita sudah membuat aplikasi dengan membuat project dengan dari collab ini dan kita pengen share ke orang lain, kita juga bisa menambahkan di sini semacam tulisan agar orang lain dapat membaca dari kira-kira maksud dari codingan ini di bawah ini apa. Sehingga di sini semacam dokumentasi yang bisa kita berikan terhadap fungsionalitas dari codingan di bawah. Dan kita lihat dokumentasinya langsung ada di kanan di sini, dan misalnya kita klik keluar, maka kita akan lihat bahwa teksnya langsung kelihatan dengan bentuk seperti ini. Selanjutnya, di sini misalkan saya memberikan nama lain, misalnya kita tulis saja nama 2, kita tulis misalkan di sini nama Denny, dan di sini saya bisa melakukan seperti ini. Kita coba untuk melihat dari isi dari variabel nama 2 ini. Tapi misalnya kita langsung running di sini, ingat bahwa kita belum running dari sel ini akan menjalankan sel ini aja dan seharusnya dia akan menghasilkan error. Dengan kenapa? Assignment kepada nama 2 ini terjadi di sel atas ini. Dan misalnya kita pengen untuk menjalankan semua dari sel atas sampai ke bawah, kita seharusnya bisa mengklik di sini, bisa run before. Di sini kita bisa run before atau juga bisa run all. Jadi kita bisa running dari atas, selanjutnya ke sini, sehingga kita memastikan dulu bahwa variabel nama 2 ini ke assign. Setelah itu baru kita bisa melihat isi dari variabel tersebut. Sekarang kita akan belajar mengenai variabel assignment. Dan variabel assignment itu ada banyak, jadi data type itu ada banyak. Data type itu sendiri di Python itu ada namanya string. Jadi misalnya kita ini lakukan string. Jadi kita mengassign yang disebut dengan string. Lalu ada lagi berupa number, berupa integer. Misalkan sini kita berikan 16. Inilah integer. Kita bisa melihat dari isi daripada variabel dengan melakukan seperti ini. Untuk angka ada lagi yang disebut dengan float. Jadi misalkan kita coba sini H dibagi dengan 4. Maka dikarenakan sini ada pembagian, maka dia langsung otomatis berubah menjadi float. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan misalkan pembagian itu sendiri kan dia bisa menjadikan angka integer, angka yang bulat itu menjadi ada komanya. Jadi ketika operasi pembagian di Python itu akan otomatis mengubah angka menjadi float hasilnya. Selain dengan menggunakan pembagian, kita juga bisa langsung assign dengan angkanya. Misalkan di sini score sama dengan misalkan 9,5, maka ini juga menjadi float. Maka skor ini, variabel ini juga menjadi float. Dan untuk mendebug alias untuk melihat dari variabel, kita bisa menaruh variabel tersebut di akhir. Dan intinya misalkan kita melakukan apapun operasi di akhir sini, kita akan otomatis disebut dengan print. Jadi memperlihatkan isi dari line terakhir. Jadi misalkan di sini kita ingin misalkan ngedebug dari age, kita nggak bisa melakukan di tengah-tengah seperti ini. Jadi age ini nggak akan kelihatan bahwa ini 16. Tapi kita bisa melakukan misalkan dengan seperti ini, yaitu melakukan print. Dan kita akan memprint dari age-nya, dan line terakhir ini juga akan di print, yaitu skor 9,5 ditambah dengan 3. Selanjutnya kita bisa melakukan seperti ini untuk string. Misalkan di sini saya menaruh description, lalu saya melakukan 1, 2, 3 tanda kutip. Misalkan di sini saya menjelaskan developer advocate di ruang guru sudah bekerja dari misalkan 2021. Kita bikin 3 tanda petik 2 lagi seperti ini. Kita lihat bahwa ini stringnya bisa kita bikin multi-line dengan melakukan seperti ini. Sama ini string juga, hanya saja ini multi-line, jadi bisa di 2 baris yang berbeda. Kita bisa ketik sini description. Kita akan lihat hasilnya ada developer advocate di ruang guru, dan di sini ada simbol untuk multi-line yang menandakan bahwa ini sebenarnya perlu ada enter di sini, lalu sudah bekerja dari 2021.
Ya, jadi kurang lebih ini seharusnya mirip-mirip seperti kita melakukan seperti ini. Kurang lebih mirip, hanya saja bedanya dan ini lebih simple untuk dilihat ketika kita membaca dari codingannya. Selanjutnya, kita bisa mereassign dari variabel. Jadi misalkan di sini age-nya 16, kita bisa ganti menjadi age-nya sama dengan 23 misalkan. Kita seharusnya lihat sini akan terganti. Dan kita bisa mengganti mereassign dari variabel dengan menggunakan variabel sebelumnya. Jadi misalkan di sini age sama dengan age times 2, berarti kita mereassign kepada variabel age berupa value age sebelumnya dikali dengan 2. Jadi harusnya di sini age-nya menjadi 32. 32. Sekarang di sini kita melihat bahwa kita memiliki sebuah variabel dengan sebuah nama. Dan di sini misalkan saya bisa melakukan seperti ini. Def print nama, lalu kita ketik di sini print, lalu spasi namaku. Seperti ini. Kita coba print underscore nama. Kita coba jalankan, kita akan lihat bahwa sini akan menjadi halo Imam Masidiki. Dan ini adalah kesempatan pertama kita untuk melihat dari konsep Python dan tendensi dia terhadap identasi. Jadi misalkan di sini kita lihat bahwa def sama dengan print nama. Def print nama ini adalah kita sebut sebagai function. Jadi kita ketik sini aja function. Dan mungkin juga saya perlu menjelaskan ini, tanda pagar ini merupakan komen. Jadi apapun yang di setelah tanda pagar itu tidak akan dibaca, tidak akan diproses oleh codingannya. Dan di sini kita lihat bahwa function print nama, kita memiliki sebuah function print nama yang bisa kita pakai berulang kali. Kita lakukan seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa kita akan memprint dari nama ini sebanyak 5 kali. Selanjutnya, apapun yang memiliki indentasi lebih tinggi, lebih banyak daripada def ini, maka ia akan menjadi bagian dari function ini. Misalkan di sini saya melakukan seperti ini, saya hapus indentasinya, maka sini akan ada error. Dikarenakan kenapa? Ada ekspektasi dari Python bahwa ketika ada def, selanjutnya seharusnya ada indented block. Jadi kita tinggal tap aja di sini untuk menjadikan ini bagian dari function ini. Sehingga apapun yang di dalam sini, misalnya kita samakan indentasinya, dan saya ketik aja dunia di sini, kita akan lihat bahwa hal Imam Masidiki dunia, dan misalkan saya hapus dari indentasinya, maka ini, dunia ini tidak akan menjadi bagian dari function. Kita akan lihat bahwa dia akan mengetik dari dunia terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan menjalankan functionnya sebanyak 5 kali. Dan kita juga bisa lihat bahwa ketika di Python kita melakukan def seperti ini, melakukan definisi terhadap sebuah function, kita tidak otomatis langsung menjalankannya. Dan untuk menjalankannya kita perlu mengeksekusinya dengan mengetik dari nama function tersebut, lalu dalam kurung dan tutup kurung. Maka di sini kita juga bisa lihat bahwa nama function ini akan masuk ke dalam memori, sehingga sekalipun kita hapus atau kita bikin sel baru aja di sini, sel baru print nama, maka seharusnya juga akan masih berjalan. Kita lihat sini, kita run dan kita lihat masih berjalan dari functionnya. Dan kita lihat lagi, yang pertama yang di print adalah dunia, dikarenakan ini cuma definisi dari function. Dan definisi dari function itu tidak akan langsung tereksekusi, kecuali sudah dieksekusi dengan mengetik dari nama functionnya, lalu dalam kurung tutup kurung, dan kita di sini mengeksekusinya sebanyak 5 kali. Dan ketika kita setelah menjalankan definisi dari sebuah function, maka definisi tersebut akan masuk ke dalam memori, sehingga kita bisa pakai di sel yang lain, dan kita bisa mengeksekusi dari function yang sama. Jadi, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa function itu apa? Function itu adalah cara kita untuk menjalankan sebuah fungsionalitas yang sama berulang kali. Jadi kita lihat sini bahwa kita menyimpan
dari definisi function ini, kita menyimpan fungsionalitas semua di dalamnya, dan ini menjadikan function ini bisa menjalankan apapun yang di dalam sini berulang kali. Sebagaimana di sini kita menjalankannya 5 kali, menjalankan print ini 5 kali, dan juga di sini kita menjalankannya sekali. Sekarang misalnya kita coba untuk melakukan seperti ini. Nah, kita akan coba lihat apa yang akan terjadi. Kita akan lihat bahwa sini seharusnya ada error, yaitu name nama is not defined. Pada kita lihat bahwa sini ada nama. Hanya saja, nama yang ini ketika nama berada dalam sebuah function, ketika ada variabel ada di dalam sebuah function, maka itu disebut sebagai local scope. Local scope variable. Intinya adalah variabel ini hanya ada di function ini. Jadi ketika kita ingin menggunakannya di luar daripada function ini seperti di sini, maka ini nggak bisa. Jadi kita perlu melakukan seperti ini, kita pastikan dia indentasinya benar, kita coba jalankan, nah kita akan lihat bahwa kita bisa menggunakan namanya, dan kita perlu execute dari function ini jelas. Seperti ini, dan kita lihat bahwa namanya bisa di print. Dan kita ingat lagi bahwa Python itu sangat rentan terhadap tab indentasi, jadi misalnya kita indentasi seperti ini, maka function ini tidak akan menjadi bagian dari sini. Ya, ketika kita enter, maka kita akan lihat dia akan error. Kita tidak bisa mengambil namanya dikarenakan namanya berada di dalam function ini, sementara print dalam kurung nama ini itu berada di luar dari function ini. Jadi kita kembalikan lagi, maka kita di sini pada print nama ini, kita bisa menggunakan local scope variable ini dikarenakan function print nama ini berada di dalam function yang sama di mana namanya didefinisikan, variabel nama ini didefinisikan. Selanjutnya, di sini kita memiliki yang disebut dengan global scope variable. Dan variabel ketika dibuat global scope, kita bisa mengaksesnya dalam sebuah function. Jadi kita lihat kita running, kita bisa melihat dari total items ini mengakses dari variabel yang berada di luar ini. Hanya saja kita tidak bisa melakukan hal tersebut jika pada function yang sama terdapat variabel yang namanya sama dengan yang global scope. Jadi kita lihat sini, ketika pada function yang sama terdapat assignment kepada variabel yang memiliki nama yang sama dengan global scope, maka yang global scope itu pada function ini akan dilupakan dan akan dianggap error. Sehingga kita tidak bisa mengaksesnya sama sekali. Sehingga kita lihat di sini, errornya adalah local variable total items reference before assignment. Dikarenakan ini dianggap sebagai local variable dan yang luar dilupakan, dan kita di sini menggunakan dari local variable padahal assignmentnya ada di bawah, bukan di atas daripada print. Sekarang kita akan buat seperti ini. Misalnya kita punya satu nomor 1 sama dengan misalkan 30, nomor 2 sama dengan 40. Dan di sini kita jelas bisa melakukan seperti ini untuk bisa mensum alias menambahkan dari kedua nomor ini. Hanya saja kita ingin untuk mengimplementasinya di function. Dan kita lihat hasilnya 70, tapi misalkan kita ingin melakukannya di function, kita jelas bisa melakukan seperti ini. Misalkan tambah underscore nomor, dan seperti ini. Lalu kita bisa melakukan seperti ini. Oke, apa itu return? Return itu adalah ketika kita ingin mengembalikan dari value yang ada dalam sebuah function. Jadi sini kita lihat bahwa kita bisa mengassign ini ke misalkan nomor 3, anggap aja. Jadi ini adalah value tersendiri. Misalnya kita nomor 3, kita harus melihat angka 70 di sini. Dan di sini kita lihat bahwa kita menggunakan dua global scope variable. Dan sekarang saya akan melakukan seperti ini.
nomor underscore 1 dan nomor underscore 2. Lalu saya akan menaruh dari nomor 1 dan nomor 2 di sini, dan kita lihat sini ada beda antara nomor 1 dan nomor 2 di sini. Yang satu pakai underscore dan yang satu tidak. Dan di sini kita akan underscore dan underscore. Dan agar lebih enak dibaca, kita akan memberikan spasi dan kita enter, dan hasilnya 70. Jadi apa nomor underscore 1 dan nomor underscore 2 ini disebut sebagai argumen. Dan argumen itu adalah cara kita untuk memberikan data ke dalam sebuah function, dan ini akan menjadi local scope variable. Jadi sini kita bisa menaruh seperti ini aja juga bisa. Nah, sini harusnya sama. Intinya adalah apapun yang dikirim kepada sebuah function, argumennya kita bisa pakai di sini. Dan kita bisa mempass ke function tersebut berupa argumennya entah dari variabel atau kita juga bisa hardcode. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, misalkan kita menghapus ini. Menghapus underscore-nya, maka nomor 1 dan nomor 2 ini menjadi tetap dia local scope. Jadi dia tidak akan function ini akan mengabaikan seluruh function yang memiliki nama yang sama yang berada di luar dari function tersebut, dikarenakan ya dia sudah memiliki variabel yang dengan yang nama sama tapi local scope. Oke, di sini kita akan hapus ini terlebih dahulu. Kita akan hapus nomor 1 ini, kita akan ganti 30. Dan ingat di sini posisinya harus persis. Jadi misalkan kita lihat 30 ini akan menjadi nomor 1. Jadi kita bisa coba aja di sini print nomor 1. Dan kita bisa tambah seperti ini, nomor 1. Kita lihat terusnya nomor 1 30 spasi nomor 1, dan nomor 1 harusnya 30 seperti sini. Jadi dia posisinya apa persis? 30 menjadi variabel lokal variabel nomor 1, dan nomor satunya kita print di sini. Dan jelas nomor 2 akan menjadi 40. Dan dikarenakan ketika kita melakukan berurutan seperti ini, maka argumen ini memiliki nama khusus lagi, yaitu disebut dengan positional argument, di mana posisinya akan sama persis ketika kita mengeksekut dengan ketika kita mendefinisikan. Nah, yang unik dari Python adalah kita bisa melakukan seperti ini. Dan kita akan lihat bahwa dia akan bertukar. Yang nomor 2 menjadi 30, dan nomor 1 menjadi 40. Dan ini disebut dengan name argument. Name argument adalah ketika kita melihat dari definisi dan kita melihat bahwa variabel alias argumen yang kita definisikan di sini namanya, lalu kita pakai di atas ini, maka dia sudah tidak akan melihat posisinya lagi, tapi dia akan melihat dari nama yang kita berikan di sini. Kita bilang bahwa kita ingin mengassign kepada argumen nomor 1 dengan 40, maka dia akan mengikuti yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah ketika kita mix antara kedua konsep ini. Jadi nomor 3 seperti ini, kita bisa melakukan 30, lalu nomor 3 sama dengan 40, dan nomor 2 sama dengan 50. Kita akan tambah seperti ini. Dan kita akan lihat bentuknya seperti ini. Yang pertama adalah nomor 1, dikarenakan dia bukan name argument alias positional argument, maka dia akan menjadi nomor 1. Yang kedua, dikarenakan kita memberikan nama di sini, maka dia akan menjadi name argument dan dia akan mengassign kepada nomor 3. Dan yang ini akan mengassign kepada nomor 2 dikarenakan kita menggunakan name argument. Dan ketika kita sudah menggunakan name argument di satu posisi di sini, di awal sini, maka kita tidak bisa menggunakan name positional argument setelahnya. Jadi kita sini nggak bakal bisa. Di sini akan error, yaitu positional argument cannot appear after keyword arguments. Jadi ini nama lain yaitu name arguments atau juga keyword arguments. Dan ada satu yang terlupa, yaitu adalah
bahwa misalkan di sini kita 40. Nah, di sini kita lihat harusnya akan ada error. Kita lihat bahwa missing one required positional argument. Jadi, misalkan di sini kita memiliki 3 positional argument dan kita mengeksekusinya dengan 2, maka dia tidak bisa kecuali kita menjadikannya opsional, yaitu dengan melakukan seperti ini. Maka ini menjadi opsional untuk yang nomor 3. Karena by default dia akan menjadi angka 50. Jika teman-teman membuka dari huggingface.co dan mencari dari BART Large CNN, teman-teman akan menemukan dari salah satu model yang open source berupa BART, dan mungkin ada yang bertanya apa itu model. Model basically adalah sebuah tool yang berhubungan erat sama dunia AI, Artificial Intelligence, yang biasanya kita pakai untuk kita input data. Jadi input data dan model inilah yang memprosesnya. Dan selanjutnya kita bakal ke bawah di sini, dan cara menggunakan dari model ini cukup mudah. Kita lihat sini, ini menggunakan seluruh hal yang telah kita pelajari. Mungkin ada satu hal yang minor berupa boolean yang belum kita pelajari. Tapi sisanya kita lihat bahwa kita bisa copy di sini. Teman-teman bisa langsung taruh di sini di collab teman-teman. Dan di atas ini teman-teman tinggal menambahkan tanda seru pip install transformers. Dan di sini kita lihat bahwa ini semua sudah kita pelajari. Kita lihat sini, mungkin ini ada yang belum kita pelajari, yaitu cara menginstal dari sebuah modul. Kita bisa melakukan seperti ini, dan mungkin kita akan in-depth pembahasan ini di video lainnya. Dan intinya adalah ini menginstal dari modul transformers. Dan di bawah ini adalah cara mengambil dari modul tersebut. Jadi kita bisa cara memakainya, yaitu dari modul transformers kita ingin mengambil yang disebut dengan pipeline. Dan di sini kita lihat bahwa kita menjalankan function pipeline tersebut dengan sebuah argumen, positional argument, dan yang kedua adalah name argument atau keyword argument, yang dimana ini adalah nama modelnya. Dan kita lihat sini, ini adalah string. Dan selanjutnya kita lihat ada function summarizer. Jadi pipeline ini menghasilkan another function, yang kita belum bahas mengenai sebuah function bisa menghasilkan another function. Tapi kita lihat sini bahwa kita menggunakan function dari pipeline ini menjadi summarizer. Dan di sini kita paste dari string ini untuk kita summarize dengan 3 parameter ini, yaitu max length, min length, dan do sample. Dan kita langsung coba aja, kita klik play. Dan kita lihat di sini, kita scroll ke bawah dan kita lihat di sini bahwa kita mendownload dari modelnya. Lalu kita lihat ada beragam config dan vocabulary yang mereka download, dan kita tidak akan terlalu membahas ini di pembahasan kita di kelas kita kali ini. Tapi kita lihat bahwa kita mendapatkan sebuah output. Di sini outputnya kita belum bahas, ini berupa array. Dan kita lihat bahwa outputnya berupa summary text, dan ini kita lihat bahwa summary text yaitu ringkasan dari tulisan yang telah kita input. Dan intinya teman-teman jelas bisa menginput ini dengan input apapun. Teman-teman bisa mencoba untuk mencari artikel dan teman-teman bisa paste di sini, dan seharusnya teman-teman akan mendapatkan hasil summary-nya di sini. Dan kurang lebih seperti itu untuk pertemuan pertama. Di sini sudah banyak banget yang kita pelajari, mulai dari variable, function, string, lalu integer, lalu bagaimana scoping dan lain sebagainya. Even kita bahkan sampai bisa mengutilize satu basic dari model dari open source yang kita dapatkan di Hugging Face. So, sampai jumpa lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya.